Episode 7 berlanjut saat Tuan Singkon membawa Lita bersamanya untuk bertemu dengan Tom. Mereka membicarakan mengenai perkembangan iklan produk minuman perusahaannya. Tuan Singkon menawarkan Lita sebagai salah satu brand ambasador iklan produk tersebut. Lita tampak tak setuju dengan ide ayahnya. Saat Tom menerima telepon dari seseorang, Lita mengungkapkan keberatannya pada sang ayah. Dia takut rahasia masa lalunya terungkap ke publik. Namun ayahnya tetap mendesaknya agar menuruti keinginannya. แต่ถ้าลิต้าอยู่ในพื้นที่สื่อแล้วมีคนขุดคุยเรื่องลิต้ากับปีเตอร์ เรื่องแกกับมันเนี่ยนอกจากพ่อแล้วยังมีคนอื่นรู้อีกเหรอ Ketika Tom kembali, dia mengungkap rahasia masa lalunya yang pernah memiliki hubungan dengan seorang pria dan hamil tapi keguguran. Setelah kejadian itu, ayahnya mati-matian mengubur masa lalunya yang kelam agar tidak diketahui oleh siapapun. Lita bahkan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh ayahnya karena tidak mau mengecewakannya lagi. Tom kemudian bertanya alasan Lita berkata jujur kepadanya. Lita menjelaskan ayahnya ingin dirinya menunjukkan bahwa dia wanita kuat dan dimulai dengan berkata jujur mengenai masa lalunya. Keduanya berpisah setelah Lita meminta Tom untuk mempertimbangkan dirinya sebagai brand ambassador sesuai keinginan ayahnya. Tom masih memikirkan perkataan Lita. Kemudian dia bertanya pada ayah Pak tentang perasaannya dulu ketika tahu Sri Kanda hamil Nick sebelum menikah dengan Nai, dan apakah pernah menyuruh anaknya agar menuruti semua keinginannya. Ayah Pak mengungkapkan bahwa perasaannya kala itu hancur, namun apapun kesalahan anaknya itu bisa menjadi pembelajaran bagi mereka, dan dia tidak akan ikut campur mengenai keputusan hidup yang akan mereka jalani. Dia menyebut orang tua yang mengendalikan anaknya itu sangatlah egois. ลูกเราอะนะจะผิดพลาดสักกี่ครั้งนะมันก็เป็นชีวิตเขาก็ต้องเรียนรู้แต่พ่อแม่บางคนที่คิดว่าให้กำเนิดลูกมาแล้วก็จะมีสิทธิ์ในตัวลูก Sebuah kekacauan terjadi di rumah Madam Nuan. Jai tak sengaja memecahkan vas mahal milik Madam saat ingin mencegah Sompit dan Teng menemui Madam untuk menjelekan dirinya. Madam marah besar, dia dihukum secara tak adil, yaitu dengan memotong gajinya setiap bulan sampai vas tersebut terbayarkan. หักเงินเดือนจ่าย 30% จนกว่าจะครบค่าจัดการ Dia pun meratapi nasibnya. Saat itu Pa menghampirinya dan berjanji akan mendapatkan keadilan untuknya. Sementara itu Nai mengetuk pintu kamar ibunya namun tidak ada jawaban. Dia pun masuk dan mendengar ibunya sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ibunya menyuruh orang tersebut memberi pelajaran pada Pa. Esok paginya Tom menelpon Lita memberitahunya bahwa dia akan merahasiakan pengakuan Lita tempo hari. Dan dia bersedia membantunya untuk merebut Nai apabila Lita memang menyukainya, bukan karena dorongan dari ayahnya. Setelah mengatakan itu, Tom langsung memutus telepon begitu saja. เรื่องที่คุณอยากจะลงเอยกับคุณนายอ่ะถ้ามันเกิดจากความรักคุณจริงๆนะผมก็ยินดีที่จะช่วย Di lain tempat, Pa dan Madam mulai bekerja bersama dan mereka menuju ke suatu tempat. Nai dan ayah Pa diam-diam mengikuti mobil mereka. Di dalam mobil, sekretaris Madam memperhatikan gerak-gerik Pa saat membuka ponselnya. Tak lama mereka sampai di sebuah rumah sakit. Ternyata Madam ingin menjenguk temannya yang sedang sakit. Sebagai konsultan dan pengamat, Pa mengikuti ibu mertuanya kemanapun dia pergi. Usai menjenguk, mereka pun keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba orang suruhan Madam muncul mendekati Pa dan berhasil merampas tas miliknya. Dengan berani Pa melempar sesuatu ke arah mereka, alhasil mereka hilang kendali dan terjatuh dari motor. Tak sampai di situ, dia menghajarnya juga. Nai dan ayah Pa yang menunggu di luar rumah sakit melihat kejadian itu, keduanya langsung berlari membantunya. Saat Nai menyuruh sekretaris ibunya untuk menelpon polisi, saat itulah Madam beraksi mengambil ponsel Pa yang terjatuh. Pa pun berpisah dengan Madam untuk memberi keterangan di kantor polisi ditemani Nai dan ayahnya. Dia baru sadar ponselnya hilang saat keluar dari kantor polisi. Dia meminjam ponsel Nai untuk memeriksa lokasi ponselnya dan menemukan bahwa ponselnya kini ada di rumah Madam. Di sisi lain, Madam berhasil membuka ponsel Pa. Dia mencoba menggali informasi rahasia Pa melalui Tom dengan mengirimnya pesan. Namun Tom segera menyadarinya bahwa yang mengirimnya pesan bukanlah Pa.
Dia langsung menghubungi Pa melalui ponsel ayah Pa dan memberitahunya mengenai kejanggalan tersebut. Pa mencoba menyusun semua teka-teki yang terjadi padanya. Dan teringat lokasi ponselnya saat ini. Dia kemudian menebak bahwa pelakunya tak lain adalah ibu mertuanya. ดูก็รู้ว่ามาดามตั้งใจจะทำอะไรอยู่ มาดามนวล Dengan emosi menggebu, dia bertekad akan menangkap basah Madam dan memperlihatkan kebusukannya di depan Nai. Untuk melancarkan rencananya, ponsel Nai disita olehnya agar dia tidak bisa menghubungi ibunya. Singkat cerita, Tom membalas pesan Madam sesuai instruksi dari Pa. Dia mencoba menipunya kembali dengan menyebutkan barang itu yang membuat Madam berpikir mencarinya di rumah Nai. และเก็บให้ดีล่ะ ถ้าคุณนายเปิดไปเจอเข้า งานเข้าเลยนะ นี่มีเงื่อนงำนะคุณแม่ ถ้าเรารู้ว่าของสิ่งนั้นคืออะไร Sedangkan Pa telah tiba di rumah Nai dengan naik ojek. Sekretaris Madam berteriak kencang memanggil nama Pa sebagai kode agar Madam bersiap. Kekacauan pun terjadi. Pa mengikat dan membungkam mulut Ned yang mencoba menghalanginya masuk. Dia bergegas mencari Madam yang sedang bersembunyi di dalam kamar. Terdesak, Madam terpaksa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dengan memakai tangga yang telah disiapkan sekretarisnya. Namun usahanya tak berjalan mulus. Ayah Pa melemparkan ular ke arahnya. Sedangkan Pa berhasil masuk ke kamar dan langsung menyebut Madam seorang pencuri. Untuk membuktikan tuduhannya itu, dia menelpon ponselnya yang hilang dan bunyi ponselnya terdengar di saku jas milik Madam. นั่นไง มาดามยังจะกล้าโกหกอีกเหรอคะว่าไม่ได้ Ayah Pa melempar Madam ke dalam kolam renang untuk menghukumnya.